Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Randus Darmaiwati Rai MTD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman saya yang saya kasihi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi remaja mengenai tugas mini riset yang diberikan oleh Dr. Randus Darmaiwati Rai MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada slide pertama, terdapat daftar isi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju ke masa dewasa yang berlangsung pada usia 12 hingga 21 tahun. Dengan adanya perubahan fisik, sosial, dan psikologis, di mana secara psikologis remaja mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Adapun masalah yang dihadapi, pertama, bagaimana proses pembentukan psikologi remaja? Yang kedua, bagaimana cara mengendalikan permasalahan psikologi remaja? Yang ketiga, bagaimana peran orang tua atau masyarakat terhadap remaja? Yang ketiga, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengertian dari perkembangan psikologi remaja dan menjadi bahan penelitian bagi mereka yang ingin mencari tahu lebih tentang masalah psikologi remaja. Dan yang terakhir, manfaat penelitian, mengetahui permasalahan pada psikologi remaja dan menambah wawasan pengetahuan pembaca serta penulis. Bab 2, teori. Di dalam bab 2 dibagi menjadi 4 judul kecil. Yang pertama, perkembangan remaja. Yang kedua, tahapan remaja. Yang ketiga, perkembangan psikologi remaja menurut para ahli. Yang keempat, perkembangan psikologi remaja. Yang pertama, perkembangan remaja. Perkembangan remaja dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan fisik, perkembangan emosi, dan perkembangan psikis. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Piaget menjelaskan perubahan tinggi dan berat badan, organ-organ seksual, fungsi reproduksi, perkembangan pada otot serta tulang menjadi penanda perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan emosi. Pada usia remaja, seseorang akan mengalami puncak emosional dalam hidupnya. Pertumbuhan organ seksual memiliki peran yang penting dalam perkembangan emosinya. Misalnya saja, muncul perasaan cinta dan hasrat terhadap lawan jenis. Yang ketiga, perkembangan psikis. Perkembangan psikis dibagi menjadi 5, yaitu perasaan yang lebih sensitif. Pada remaja perempuan, mudah sekali cemas, menangis, dan tertawa. Pada remaja laki-laki, tidak terlalu terlihat. Yang kedua, reaktif, mudah memberikan respon terhadap rangsangan dari luar, terkadang agresif, terkadang bertindak tanpa berpikir. Yang ketiga, kecenderungan melawan, terkadang cenderung kurang patuh kepada orang tua dan lebih nyaman jika bersama dengan teman-teman sebayanya. Keempat, kritis. Dikarenakan perkembangan kecerdasannya menunjukkan gaya berpikir yang lebih abstrak dari sebelumnya. Yang kelima, suka mencoba hal baru, lebih tertantang untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Yang kedua, tahapan remaja. Tahapan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama, remaja awal atau early adolescence. Masa remaja awal berada pada rentang 10-13 tahun, ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik. Yang kedua, remaja madya atau middle adolescence.
Masa remaja madya berada pada rentang 14-16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya dan keterampilan berpikir yang baru. Dan yang ketiga, remaja akhir atau late adolescence. Masa remaja akhir berada pada rentang 16-19 tahun, merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa. Yang ketiga, perkembangan psikologi remaja menurut para ahli. Menurut Piaget, secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Menurut Hanifah, remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang berlangsung pada usia 12 hingga 21 tahun dengan adanya perubahan fisik, sosial, dan psikologis, di mana secara psikologis remaja mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Sedangkan menurut Jahja, pemikiran masa remaja cenderung abstrak, logis, serta idealis. Remaja lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung lebih banyak mencari tahu mengenai kehidupan sosial, serta menginterpretasikan. Yang terakhir, menurut Endah, dengan kekuatan baru dalam penalaran yang dimiliki remaja, menjadikan dirinya mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik mengenai kehidupan manusia, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan keadilan. Yang keempat, perkembangan psikologi remaja. Perubahan fisik pada remaja yang cepat dan terjadi secara berkelanjutan menyebabkan para remaja sadar dan lebih memperhatikan bentuk tubuhnya, serta adanya keinginan untuk membandingkan dengan teman-teman sebaya lainnya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar, maka akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi remaja tersebut, yang dapat menimbulkan adanya cemas berlebih, terutama pada remaja perempuan bila tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Keadaan emosi yang tidak stabil dari remaja memiliki kecenderungan untuk memperhatikan penampilan, menyendiri, hingga meningkatnya rasa ingin tahu mengenai seksualitas. Akibat masih labilnya emosi remaja, remaja memiliki kecenderungan untuk meniru, mencari perhatian, mencari idola, mulai tertarik pada lawan jenis, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan psikologi remaja merupakan bagian dari perkembangan yang secara khusus mempelajari kehidupan remaja. Yang kedua, saran. Dengan mengetahui tugas perkembangan dan ciri-ciri usia remaja, diharapkan para orang tua, pendidik, dan remaja itu sendiri memahami hal-hal yang harus dilalui, sehingga bila remaja dapat melalui masa ini dengan baik, maka pada masa selanjutnya remaja akan tumbuh sehat, jasmani maupun rohani.